Anda harus memeriksa 3 yang disebutkan di dalam pemerintah kita. Yang pertama, dia harus aman syar'i. Yang kedua, dia harus aman regulasi. Yang ketiga, dia harus aman NKRI. Lembaga pendidikan yang tidak memenuhi 3 aman ini, maka hati-hati. Dan alhamdulillah, Yayasan Sahabat Muat Indonesia dengan seluruh cabang-cabangnya memenuhi 3 syarat ini. Ini yang pertama yang harus Bapak ketahui. Anda harus kenal lembaga pendidikan tempat anak saya itu apakah tidak mengajarkan bibit-bibit terorisme? Apakah anak saya yang saya titipkan di lembaga SMPTQ Muat bin Jabal tidak akan mengajarkan kekerasan? Itu harus. Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan alhamdulillah lembaga kita ini, bukan saya bilang tidak ada aibnya. Setiap dari kita punya aib. Setiap lembaga punya aib. Sepakat enggak? Kalau ada yang enggak punya aib, saya menaruh hormat, saya sujud bisa sama dia, Pak. Tapi yang namanya manusia, dia pasti punya aib. Lembaga itu pasti punya aib. Anda boleh membaca aib seseorang, Anda boleh membaca aib sebuah lembaga, yang tidak boleh Anda membacakannya kepada orang lain. Bedakan membaca dan membacakan. Silakan Anda membaca kekurangan orang, tetapi jangan membacakannya, karena Anda akan masuk di dalam bab ghibah. Jadi saya akui setiap lembaga dia punya aib, tetapi tugas kita apa? Karena pendidikan ini tidak akan berhasil kata para ulama kecuali dengan 3 unsur. Unsur yang pertama, tenaga pengajar. Unsur yang kedua adalah murid-murid yang diajar. Unsur yang ketiga adalah para orang tua. Tidak akan pernah berhasil pendidikan kecuali dengan 3 unsur ini sebagaimana disebutkan di dalam buku-buku adat. Maka seorang pengajar, para pengampu-pengampu, para ustadz dan ustazah di SMPTQ Muat bin Jabal, mohon maaf Anda tidak sekedar untuk memberi contoh. Itu penyakit. Di antara penyakit seorang pimpinan adalah memberi contoh. Di antara penyakit seorang ustadz memberi contoh. Di antara penyakit seorang ayah memberi contoh. Di mana penyakitnya? Karena dia hanya pandai untuk memberi contoh, dia tidak pandai untuk menjadi contoh. Kalau cuma sekedar memberi contoh, mudah, Pak. Tinggal Bapak mungkin siapa yang cocok dijadikan sebagai contoh. Anda sebutkan para pahlawan. Anda harus menjadi contoh. Bapak harus menjadi contoh. Ibu harus menjadi contoh. Ustadz ustazah harus menjadi contoh. Maka ketika anak ini pulang, anggaplah liburan pertama, di pondok sudah dididik sholat 5 waktu. Di pondok dididik bangun jam 4, bangun jam 3. Di pondok dididik puasa Senin Kamis. Pulang di rumah, dia lihat bapaknya tidak sholat. Kira-kira apa kesan pertama yang akan ditangkap oleh anak kita? Bisa pada tidak sholat, kan begitu. Maka mohon maaf, pendidikan ini tidak akan pernah berhasil sampai kemudian 3 unsur ini saling berkolaborasi dan saling bekerja sama. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Anda adalah calon mujahid, calon mujahid, calon-calon para pejuang. Kenapa? Lembaga ini menjadi salah satu solusi pendidikan. Saya tidak mengatakan satu-satunya solusi. Saya mengatakan lembaga ini adalah salah satu solusi untuk pendidikan anak-anak kita. Karena lebih baik Anda menangis hari ini untuk berpisah dengan putra-putri Anda karena mereka menuntut ilmu agama, ketimbang nanti di usia sepuh Anda harus menangisi bahwasanya mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik Anda menangisi perpisahan yang sementara dengan putra-putri Bapak karena mereka menuntut ilmu agama, ketimbang nanti Anda menangisi diri Anda ketika dia tidak tahu mendoakan kedua orang tuanya. Lebih baik Anda menangisi diri Anda hari ini, berpisah sementara, daripada nanti Anda harus mengeluarkan air mata ketika Anda tahu ternyata putra-putri Anda
hanya mampu memberikan permasalahan-permasalahan dunia, dan kemudian dia tidak bisa menyelamatkan Anda di hadapan Allah karena azab dari perjuangan. Anda bawa ke sini itu sebuah perjuangan. Makanya kata beliau di samping kanan saya ini, Anda titip ke sini. Anda harus paham definisi titip, Pak. Titip itu T yang pertama, tega. Bapak Ibu harus tega. Sebentar ini saya yakin akan menjadi lautan air mata. Terlebih anak yang semata wayang, yang selama ini masih mendampingi ketika tidur, terutama ibu-ibu. Maka ketika tangisan itu keluar, jadilah orang tua yang tega. Kenapa? Perpisahan sementara untuk sebuah perkumpulan di negeri akhir. Bapak Ibu sekalian, kita semua berharap Allah kumpulkan kita di dalam sebuah surga yang sama. Tetapi untuk berkumpul di dalam surga yang sama itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Dan ternyata syarat untuk berkumpul di dalam sebuah surga yang sama adalah berdiri di atas iman yang sama. Allah kisahkan itu di dalam Al-Quran. Kita semua kenal bagaimana kisah Nabi Nuh, anaknya Kan'an. Kita semua kenal siapa istrinya Nabi Nuh. Istrinya tidak beriman sebagaimana iman suaminya. Anaknya tidak beriman sebagaimana iman ayahandanya. Maka ketika banjir datang, anak menolak mengikuti ayahnya. Maka sang ayah berkata, "Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naik kapal. Jangan kau sama dengan orang-orang yang kufur. Tapi apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Yang namanya banjir, Pak, menurut analogi kita, menurut logika kita, tidak mungkin sampai ke tempat yang tinggi. Iya kan? Maka lari-lari dia ke puncak gunung dengan harapan untuk menyelamatkan diri. Tetapi yang namanya bencana, kalau Allah sudah turunkan, mau Anda di atas puncak gunung, di dalam tanah sekalipun, Anda akan terkena bencana itu kalau Anda tidak menuruti perintah Allah. Maka anaknya pun terlahap oleh banjir. Ketika melihat anaknya terlahap oleh banjir, maka Nuh meminta kepada Allah, "Ya Allah, anakku." Apa kata Allah? "Innahu laysa minna." Anakmu bukan anakmu. Padahal darah dagingnya. Tetapi Allah bantah, anakmu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Anakmu ini tidak beramal saleh seperti diri. Maka yang tadinya kebersamaan di dunia ternyata harus terpisahkan selama-lamanya. Maka perpisahan Anda hari ini dengan anak-anak Anda yang sementara untuk sebuah perkumpulan di dalam surga Allah. Itu T yang pertama. Bapak harus tega. Kalau bapak-bapak saya yakin lebih kuat. Ibu-ibunya dulu yang kebanyakan nonton drama Korea, sedikit-sedikit nangis. Itu T yang pertama. Yang kedua, titik, ada I-nya. Kata Pak Kiai, I-nya itu adalah ikhlas. Anda harus ikhlaskan anak Anda di lembaga ini, bukan dibuang. Bisikkan itu ke telinga putra-putri Anda anakku, kau bukan dibuang di sini. Kau di sini ditempa, dididik, dibentuk untuk menjadi apa? Menjadi seorang pejuang. Bukan cuma bermanfaat untuk diri, tapi bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Mohon maaf, hari ini banyak sekali generasi kita yang kehilangan karakter. Hari ini musuh-musuh agama membuat kita hari ini untuk ragu terhadap Al-Quran. Padahal Allah sudah mengatakan, "Dzalikal kitab la raiba fihi." Dibuatlah umat ini ragu terhadap Al-Quranul Karim. Dibuat umat ini ragu terhadap agamanya. Sehingga perkara pertama yang akan mereka tinggalkan ketika berbenturan segala sesuatu yang menurut mereka bermanfaat, maka yang pertama kali mereka tinggalkan adalah agama. Dan itu Nabi sudah ucapkan 14 abad yang lalu. Akan datang fitnah, ujian demi ujian. Kaqata'il lailil mudlim.
bagaikan potongan di malam gelap gulita. Saking berbahayanya fitnah-fitnah ini, kata Nabi, asbaha rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi Anda bisa beriman, tapi sorenya sudah bisa kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore masih beriman, pagi sudah bisa kufur. Saking berbahayanya fitnah itu. Bayangkan hari ini, sebagian orang mengatakan semua agama sama. Apa tidak menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan hari ini sebagian orang mengatakan kita menyembah Tuhan yang sama. Apa tidak menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perkataan yang seolah bijak dan penuh toleransi, tetapi perkataan ini mengandung racun yang sangat luar biasa. Kalau perkataan ini, Ma'abu, disampaikan oleh orang-orang non-muslim, saya masih bisa terima. Tapi perkataan ini disampaikan oleh orang-orang yang berlabel sebagai seorang kiai, berlabel seorang profesor dan akademisi. Tidakkah dia melihat betapa Nabi SAW harus mendapatkan percobaan pembunuhan, dicaci, dimaki, tertumpah darahnya, datang ke Taif, tidak ada yang menerima dakwah di Taif. Iya kan? Untuk apa? Untuk mendakwahkan agama ini di tengah umat. Muncul orang bilang semua agama sama. Padahal Allah sudah mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Ini keyakinan. Anda harus yakin ini. Tetapi menghormati orang itu juga kewajiban. Jadi bedakan itu. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah yang didik kita. Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita, Allah perintahkan kita berbuat baik. Tetapi terhadap keyakinan agamamu, lakum dinukum waliyadin. Yakini tentang kebenaran agamamu. Masalah berbuat baik, ya, itu adalah sebuah kewajiban. Allah yang perintahkan kepada kita. Bahkan kepada orang yang tidak punya agama sekalipun, Anda harus berbuat baik. Itulah Islam. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka Anda harus ikhlas ketika membawa putra-putri Anda ke lembaga ini, ikhlas. Kemudian titik T yang ketiga adalah tawakal. Ketawakalan ini sesuatu yang penting di dalam pendidikan. Ingat Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun Anda selaku orang tua, maka Anda tidak boleh bersandar pada kekuatan. Sehebat apapun Anda selaku ustadz dan ustadzah di sini, Anda tidak boleh bersandar pada kekuatan. Anda hanya boleh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda bersandar kepada Allah, disitulah kekuatanmu. Di dalam pendidikan, jangan pernah untuk tidak melibatkan Allah. Anda tidak akan pernah berhasil. Di dalam pendidikan, prinsip kita, di atas kita adalah Allah, di bawah kita adalah tanah. Itu prinsip di dalam pendidikan. Dalam artian apa? Jadilah ustadz yang hanya takut kepada Allah. Didilah murid ini menjadi murid yang hanya takut kepada Allah. Dan didik pula untuk selalu ingatkan mereka, engkau berpijak di atas tanah. Engkau tercipta dari tanah. Apa tanah itu? Kata Imam Ibnul Jauzi, ketika engkau ingin lihat dirimu, maka ambil segenggam tanah. Terus kau katakanlah kepada dirimu, darilah ini aku dicipta, kepadanya aku akan dikembalikan, dan dari sini pula aku akan dibangkitkan. Tidak ada yang berhak untuk Anda sombongkan. Karena kefasihan Anda, kekuatan Anda, kehebatan Anda, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda harus tawakal kepada Allah. Ketawakalan ini adalah prinsip jangan sepenting di dalam membangun putra-putri kita. Makanya ketika Maryam dilahirkan, apa kata Imran? Apa kata istri Imran, Hannah? Dia serahkan seluruh pendidikan anak ini, diserahkan kepada Allah. Begitu caranya. Maka Anda sebagai orang tua di rumah, apa yang harus Anda lakukan? Tawakal kepada Allah. Dalam bentuk apa? Panjatkan doa-doa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Anda jangan pernah berharap bahagia jadi orang tua kalau Anda tidak punya keturunan yang soleh. Jangan pernah berharap Bu jadi ibu yang bisa bahagia kalau anak Anda tidak soleh.
Kesolehan itu dialah kunci kebahagiaan. Kesolehan itu dialah kunci kenikmatan. Makanya Nabi mengingatkan kalau kita mati, semua akan hilang kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang akan mendoakan untuk dirinya. Maka ada orang tua pada kehidupan akhirat nanti dia heran, kenapa selalu dinaikkan derajatnya? Kalau dia pikir amalannya tidak seberapa, Pak. Saya kalau boleh bertanya, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu yakin sholat Anda mengantarkan Anda ke surga tadi? Apakah Bapak Ibu yakin puasa Anda sudah bisa mengantarkan Anda ke surga? Apakah Bapak Ibu yakin sedekah Anda sudah bisa mengantarkan kita ke surga? Tidak ada. Nikmat yang kita pakai ini sudah terlalu banyak dibandingkan ibadah yang terlalu sedikit. Mohon maaf, kita untuk nonton Italia sama Swiss, yang menang siapa, Pak? Hah? Itu kepala sekolah udah cengengesan, Bu. Yang menang Swiss. Nonton bola itu butuh berapa menit? 2 kali 45 menit tanpa penalti. Kalau pakai penalti bisa 2 jam lebih, Bu. Pernah tidak kita sholat malam 2 jam? Pernah tidak kita sholat malam 2 jam? Untuk sholat wajib saja yang cuma 5 menit, kita berpikir luar biasa. Terus kita berharap surga mana yang kamu mau? Itu loh pertanyaan-pertanyaan sederhana. Maka dengan kita titipkan anak kita ini sebagai jembatan untuk kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari anak-anak inilah yang bangun dari jam 3, mereka sudah pegang Quran, bapaknya masih ngorok. Dari jam 3 mereka sudah berwudu, ibunya masih tiduran. Bayangkan, Pak, dalam tidur Anda dapat pahala. Ini Anda. Enak. Karena apa? Anda titipkan anak Anda di lembaga ini. Kita ngorok, kita tidur, anak kita memberikan pahala buat kita. Allah. Jadi selama anak Anda kita di sini, maka Masya Allah seluruh argo pahala kita ini jalan. Kenapa? Karena kita menjadi orang tua yang memberikan pendidikan yang Allah inginkan anak kita dan putri kita didik. Disitulah kebanggaan kita. Maka tawakalnya diperkuat. Yang kedua dari kata titip adalah ikhtiar. Ikhtiar. Anak Anda di sini, kita orang tuanya ikhtiar untuk cari nafkah yang halal. Kita yang di luar ikhtiar untuk kemudian memberikan support kepada mereka. Makanya mohon maaf, Pak, biaya masuknya berapa? Berapa, Pak, biaya masuknya, Pak? Jujur, Pak. Kemarin Bapak bayar berapa? Hah? 6 juta. Mahal murah, Pak? Murah. Ada yang bilang mahal. Nonton MotoGP di Mandalika, Pak. Anda tahu berapa bayar tiketnya? Hanya untuk 1 jam. 15 juta. Hanya untuk apa? Untuk lihat motor lewat depan kita. Cuman itu. Kan Anda tidak bisa lihat semuanya. Cuman lihat di depan Anda. Itu bayarnya 15 juta. 1 jam. Anda bayar 6 juta untuk 3 tahun. 6 juta untuk 3 tahun. Bulanannya berapa? 900.000. Mahal murah? Hah? Murah. Dikasih naik boleh, Bu? Murah kan? Oh jangan. Ini katanya murah, tidak mau dikasih naik. Jadi mohon, kalau memang dia sudah murah, mohon jangan nunggak. Iya. Itu sebenarnya tujuan saya. Di rumah anak kita ini makan. Iya kan? Ini penjebakan, Pak. Di rumah anak kita makan, Pak. Makan 3 kali sehari. Makanan paling murah sekarang berapa sih? 12.000, 15.000. Kali 3 kali makan 45.000. Untuk 1 bulan 30 hari Anda harus merogoh kocek 1.200.000. Anda di sini hanya 900.000 dengan 3 kali makan. Jauh lebih murah. Maka bayangkan bagaimana kami membiayai lembaga ini, pondok pesantren ini, memberikan gaji kepada ustadz dan ustazahnya.
dari 19.000 yang Anda berikan. Jangan Anda berpikir 19.000 itu untuk ustaz dan ustazah. Sangat tidak cukup. Sangat tidak cukup. Maka mohon kita sama-sama ikhtiar. Bapak Ibu berikhtiar dengan sesuatu yang halal untuk memberikan support kepada Ananda, maka kami di sini pun akan berikhtiar. Karena walaupun mohon maaf anak Anda nunggak, dia akan tetap makan bersama-sama kawannya. Oh, itu tidak ada di tempat lain, Pak. Di tempat lain Anda anak nunggak, Anda makan. Di sini walaupun anak Anda nunggak, dia tetap makan, makannya sama. Yang bayar pun dia tetap makan ayam, yang nunggak juga tetap makan ayam, Pak. Nggak mungkin yang nunggak kita cuma kasih nasi putih, nggak mungkin. Kejam sekali. Maka mohon dari itu, ketika waktu pembayaran, diingatlah lembaga kita ini. Kalau ada yang berlebih, silahkan dilebihkan. Karena semua ini akan menjadi amal jariah. Ikhtiarlah yang baik. Ikhtiarlah yang baik. Sembari memohon kepada Ya Allah, aku sudah berikhtiar untuk pendidikan putra putriku sebagaimana yang Engkau amanahkan. Mbak, Bu, kalau anak kita ini miskin, melarat, rezekinya kurang, Anda boleh protes Pak kepada Allah. Anda boleh protes. Ya Allah, Engkau yang berjanji bahwasanya rezeki ini pasti cukup. Itu pasti cukup. Maka ketika dia kurang, Anda boleh protes kepada Allah. Tapi kalau anak kita tidak tahu sholat, anak kita tidak tahu ngaji, anak kita tidak kenal siapa nabinya, yang protes siapa? Allah yang protes kepada Anda. Kalau sudah Allah yang protes kepada Anda, sudah tidak ada jalan keselamatan. Itulah kenapa kita titipkan anak kita, putra putri kita di sini. Dan P dari kata titip yang terakhir, dia adalah percaya. Anda harus percaya kepada lembaga ini. Maha mohon ketika Anda berkunjung, kunjungan pertama tanggal berapa? Hah? Jadikan 2 bulan. Kunjungan pertama, ketika Anda lihat anak Anda sedang bersihkan kamar mandi, tolong jangan marah. Ketika Anda lihat anak Anda dihukum sama ustadznya, tolong jangan marah. Jangan Anda langsung cari ustadznya, kenapa anak saya dihukum ini? Seumur-umur hidup saya tidak pernah saya hukum. Bisa orang hukum anak saya? Oh, silahkan ambil Bu anaknya. Anak Anda ini mau dibentuk jadi pemimpin, mau dibentuk karakternya. Dia butuh untuk kemudian dia apa? Dididik. Maka di rumah yang dia tidak pernah pegang sapu, maka dikasih pegang sapu di sini. Di rumah yang tidak pernah bersihkan toilet, dikasih bersihkan toilet di sini. Di rumah yang tidak mungkin pernah kena matahari, dijemur Pak. Untuk apa? Untuk menjadikan mereka punya mental pemimpin. Di semua lembaga, di sekolah akan diajarkan matematika, sosiologi, biologi, semua yang ada logi-logi. Tapi hanya di pondok pesantren yang ada ilmu yang tidak diajarkan di sekolah yang lain. Ilmu apa? Ilmu barakatologi. Apa ilmu barakatologi? Bagaimana menjadikan hidup ini berberkah. Itulah barakatologi yang hanya ada di pondok pesantren. Keberkahan. Bagaimana menjadi seorang hamba yang berberkah, bagaimana menjadi seorang anak yang berberkah, bagaimana dengan ilmunya dia bisa berberkah, dan puncaknya dia menjadi hamba yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Karena Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Mau jadi manusia terbaik, jadilah manusia yang banyak memberikan manfaat buat orang lain. Disitulah dia dididik. Di lembaga inilah anak kita dididik selama 3 tahun. Maka tolong kata titip ini betul-betul Anda renungi. Jadilah orang tua yang tega, betul-betul penuh dengan keikhlasan, disembari dengan tawakal, penuh dengan ikhtiar, dan percayalah kepada lembaga ini. Karena anak Anda dididik di sini bukan untuk jadi penjahat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ini mantan santri. Sampai sekarang pun saya masih santri. Saya masih punya pelajaran kepada ulama-ulama di Saudi Arabia sampai hari ini kita masih nyantri. Di zaman saya santri di tahun 2000-an,
itu yang masuk pondok pesantren adalah anak-anak yang tidak bisa dididik sama orang. Itu orang lain, bukan saya. Dulu orang tua kalau sudah tidak sanggup didik anaknya, Pak, dikirim ke pesantren. Saya masuk pesantren karena pilihan sendiri. Saya punya 3 beasiswa, saya tolak semua, saya masuk pendidikan pesantren. Saya bosan belajar ilmu dunia. Mohon maaf, ilmu dunia ini kalau Anda tidak niatkan untuk memberikan kemanfaatan buat orang, maka ilmu dunia Anda tidak bermanfaat. Tetapi siapa yang punya ilmu dunia, dia niatkan untuk memberikan manfaat buat orang lain, maka seketika itu ilmu dunianya menjadi ibadah. Tetapi untuk merubah semua itu jadi ibadah, Anda harus dasari semuanya dengan ilmu pendidikan agama. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan yang dengan jalan itu dia menuntut ilmu agama, maka Nabi mengatakan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa, Pak? Karena semua ibadah yang kita lakukan tidak diterima kecuali didasari dengan ilmu. Kapan sholat kita bisa diterima? Ketika sholat ini kita dasari dengan ilmu. Kapan puasa kita diterima? Ketika puasa ini kita dasari dengan ilmu. Kapan bakti ini diterima? Ketika bakti kita dasari dengan ilmu agama. Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah pahamkan dia terhadap agama. Tidak akan Anda harapkan sebuah kebaikan tanpa ilmu agama. Jangan mimpi, Pak. Bapak Ibu tidak boleh bermimpi bisa dapatkan kebaikan tanpa apa? Gerbang ilmu agama. Ketakwaan ini hanya bisa didapatkan lewat gerbang ilmu agama. Tanpa ilmu agama, maka sungguh ketakwaan ini adalah sesuatu yang paling tidak bisa kita rasakan. Dan kalau sudah anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa, maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian. Walaupun Anda sudah meninggalkan putra-putri Bapak, Anda akan tetap menambahkan tambahan umur di dalam alam kubur. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan putra-putri kita menjadi tambahan umur kita di dalam alam kubur kita. Makanya kenapa tadi Pak Manajer menyampaikan filosofi orang awam dan filosofi orang yang berpendidikan. Saya kasih satu kisah Bapak Ibu sekalian yang menutupi perjumpaan dari khutbah ta'aruf ini sebelum kita masuk pada dialog interaktif. Umar ibn Abdul Aziz. Kenal Pak Umar ibn Abdul Aziz? Gubernur Madinah yang nanti jadi khalifah, yang di zaman kepemimpinannya tidak ada orang miskin. Orang bawa zakat, semua ngapain bawa zakat di sini? Saya juga berzakat. Saking makmurnya masyarakat pada saat itu, Pak, tidak ada yang terima zakat. Sekarang semua orang mengaku miskin, Pak. Ada kurban, ya sudah, dia ada kurban, dia punya kupon. Karena semua merasa miskin hari itu musibah. Ketika Umar menjabat ini, di penghujung kehidupannya, beliau hanya mewariskan sekitar 5 dinar. 5 dinar yang dibagi untuk 11 putra-putri. Di sebagian riwayat 14 putra-putri. Bapak Ibu tidak usah tanya istrinya berapa, tidak usah. Itu biarlah menjadi sebuah rahasia. 11 orang anak, kuburnya dibeli dengan 5 dinar. Pengurusan jenazahnya dengan 4 dinar, 9 dinar. Dan dia hanya mengisahkan sekitar 5-9 dinar harta untuk anak warisnya. Ketika beliau ditanya, wahai khalifah, apa yang kau tinggalkan untuk putra-putrimu? Beliau hanya mengatakan, taraktuhumullah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, aku tinggalkan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Beliau punya satu keyakinan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf. Allahul ladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Dialah Allah yang sudah menurunkan Al-Quran, dan dialah pula Allah yang akan menjaga orang-orang yang saleh. Siapa yang dijaga oleh Allah? Orang saleh. Orang kafir tidak dijaga oleh Allah. Yang dijaga oleh Allah adalah orang-orang saleh. Maka kata Umar menjadi sebuah keyakinan di dalam prinsipnya, kalau anak-anak saya tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, saya yakin Allah pasti jaga mereka walaupun saya telah tiada.
Tapi ketika mereka tidak berkembang dan tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah, maka saya tidak sudi meninggalkan satu sen pun untuk mereka yang bisa membantu mereka di dalam bermaksiat kepada Allah. Itulah prinsip orang tua yang Allah katakan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Maka hendaknya para orang tua hari ini mesti khawatir jangan sampai mereka meninggalkan generasi di belakangnya, generasi yang lemah. Tafsirnya iya, lemah secara ekonomi, lemah secara finansial iya. Tetapi kelemahan yang paling ditakutkan untuk generasi kita adalah lemah iman. Kelemahan iman akan membuat mereka lemah segala-galanya. Kelemahan iman akan membuat putra-putri kita akan terombang-ambing begitu sangat mudahnya. Maka ketika kita bertekad untuk titipkan anak kita di lembaga ini, maka itu adalah satu langkah kita untuk menjaga iman mereka. Ketika Anda sudah wafat, dan Anda tidak mungkin membersamai putra-putri Anda selama 24 jam, selama hidup yang Anda inginkan, ada batas waktu. Kalau kita sudah dikubur, maka putra-putri inilah yang akan melanjutkan amalan-amalan soleh bagi kita sekalian. Itulah iman. Maka sekali lagi, putra-putri kita di sini dididik untuk menjadi hamba-hamba yang punya iman. Dengan keimanan itu, mereka memberikan bakti kepada orang tuanya. Dengan keimanan itu, mereka bermanfaat untuk bangsa dan negerinya. Dengan keimanan itu, mereka menjadi para mujahid-mujahid di dalam agama. Maka yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan sebuah kata syukur untuk Bapak Ibu sekalian yang telah menjadi keluarga besar di dalam Yayasan Sahabat Mu'adz bin Jabal. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjadi keluarga. Yang namanya keluarga itu saling sokong menyokong, saling bantu membantu. Bukan untuk saling apa? Bukan untuk saling menjatuhkan. Ketika Anda sudah memutuskan putra-putri Bapak Anda masukkan ke sini, maka Anda termasuk di dalam keluarga besar Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia. Kita semua berkeluarga yang telah dipersaudarakan pula dengan kalimat la ilaha illallah. Maka mohon kita sama-sama bekerja sama untuk mencetak generasi-generasi unggul dengan tema generasi Quran. Itulah tema kita. Generasi Quran ini yang menjadi prinsip dan moto di sekolah ini adalah mencetak generasi-generasi yang hidup mereka di bawah naungan Al-Quran. Kalau anak kita sudah berada di bawah naungan Al-Quran, maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian. Itu sebuah investasi yang sangat luar biasa. Menjadi sebuah investasi yang akan memberikan keuntungan dunia dan akhir. Akhirul kalam, maka saya akhiri dialog dari khutbah ta'aruf ini. Kita bisa masuk pada dialog interaktif tanya jawab. Apa yang ingin ditanyakan, insya Allah kami akan berusaha untuk memberikan jawaban sehingga kemudian Anda meninggalkan ruangan ini dengan penuh kepercayaan kepada lembaga. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.